Pernahkah Bapak merasa, di usia yang sudah tidak lagi muda ini, energi kok rasanya semakin cepat habis? Dulu, kuat angkat barang berat, sekarang sedikit saja sudah terasa pegal. Dulu, pikiran jernih dan fokus, sekarang kok sering lupa menaruh kunci atau kacamata. Atau mungkin, yang paling terasa, semangat dan gairah untuk melakukan hal-hal yang dulu disukai, perlahan meredup. Bapak merasa mudah lelah, kurang bergairah, dan performa tubuh tidak lagi prima seperti dulu. Seolah-olah tubuh Bapak sudah pensiun sebelum waktunya. Jika itu yang Bapak rasakan, Bapak tidak sendiri. Banyak bapak-bapak di usia 60 ke atas mengalami hal yang sama. Rasanya seperti sebuah kenyataan pahit yang harus diterima seiring bertambahnya usia. Bukan? Kita sering berpikir, memang sudah waktunya begini, atau ini kan sudah takdir usia tua. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa anggapan itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika ada sebuah rahasia sederhana yang sering kita abaikan, tersembunyi di sekitar kita, yang bisa membantu Bapak membangkitkan kembali energi, meningkatkan performa tubuh, dan mengembalikan vitalitas yang mungkin Bapak kira sudah hilang selamanya? Ini bukan tentang obat mahal, bukan suplemen rumit, apalagi ramuan-ramuan aneh. Ini tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang tumbuh dari tanah dan seringkali kita anggap remeh, sedidak orang. Dalam video ini, kita akan mengungkap 3 jenis sayuran esensial yang, jika dikonsumsi secara rutin dan benar, memiliki kekuatan luar biasa untuk mengisi ulang tangki energi Bapak, mempertajam fokus dan kinerja fisik, serta menghidupkan kembali gairah hidup yang mungkin selama ini Bapak rindukan. Bersiaplah untuk terkejut, karena apa yang akan Bapak dengar mungkin akan mengubah cara pandang Bapak tentang kesehatan di usia senja. Tonton sampai habis, karena ada satu rahasia lagi di akhir nanti yang akan sangat mengejutkan dan mungkin belum pernah Bapak dengar sebelumnya. Baik, mari kita selami langsung harta karun pertama kita. Sayuran pertama yang akan menjadi kawan setia Bapak dalam perjalanan membangkitkan kembali energi dan vitalitas. Sayuran ini sangat akrab di dapur kita. Seringkali diolah menjadi sayur bening atau tumisan. Saya berbicara tentang bayam, bayam. Mungkin Bapak berpikir, bayam kan cuma sayur biasa untuk anak-anak. Eits, jangan salah Bapak. Di balik kesederhanaannya, bayam adalah pahlawan yang seringkali luput dari perhatian kita. Padahal kekuatannya untuk pria di atas 60 tahun itu sungguh luar biasa. Mari kita bongkar rahasia bayam. Pertama dan yang paling penting untuk energi, bayam itu kaya akan zat besi. Tahukah Bapak, zat besi adalah mineral kunci dalam pembentukan sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika tubuh Bapak kekurangan zat besi, yang terjadi adalah anemia. Gejalanya apa? Cepat lelah, lesu, pusing, kulit pucat, dan bahkan detak jantung terasa lebih cepat, karena jantung harus bekerja lebih keras, memompa darah yang miskin oksigen. Nah, bayam ini ibarat pom bensin bagi sel darah merah Bapak. Dengan asupan zat besi yang cukup dari bayam, sel darah merah Bapak akan prima. Aliran oksigen ke otot dan otak lancar jaya. Hasilnya, Bapak tidak akan mudah merasa lelah, stamina meningkat, dan rasanya seperti ada energi ekstra untuk beraktivitas. Bahkan untuk sekedar berjalan-jalan pagi, mengurus kebun, atau menemani cucu bermain di taman, Bapak akan merasakan perbedaan yang signifikan. Selain zat besi, bayam juga adalah gudangnya vitamin K. Untuk apa vitamin K? Penting sekali untuk kesehatan tulang Bapak. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang cenderung menurun, membuat tulang lebih rapuh dan rentan patah. Vitamin K dalam bayam berperan penting dalam proses pembekuan darah yang sehat. Tapi lebih dari itu, ia juga membantu tubuh Bapak memanfaatkan kalsium dengan baik untuk membangun dan menjaga tulang yang kuat. Bayangkan, dengan tulang yang kokoh, Bapak bisa bergerak lebih bebas, lebih lincah, dan risiko cedera akibat jatuh pun bisa diminimalisir.
Ini tentu sangat mendukung performa fisik dan kepercayaan diri Bapak dalam beraktivitas. Tidak hanya itu, bayam juga dipenuhi antioksidan kuat seperti lutein dan zeaxanthin yang sangat baik untuk kesehatan mata. Bagi Bapak yang mungkin mulai merasa penglihatan sedikit kabur atau cepat lelah saat membaca, antioksidan ini bisa menjadi benteng pelindung dari degenerasi makula terkait usia dan katarak. Penglihatan yang jernih tentu menunjang segala aktivitas Bapak, mulai dari membaca koran, menonton berita, hingga mengenali wajah cucu dari kejauhan. Bagaimana cara mengkonsumsi bayam yang optimal? Kuncinya adalah jangan memasak bayam terlalu lama. Memasak bayam terlalu matang bisa menghilangkan nutrisi pentingnya. Cukup tumis sebentar dengan sedikit bawang putih dan garam, atau masukkan ke dalam sayur bening yang mendidih, lalu segera matikan api begitu bayam layu. Ini akan menjaga nutrisi bayam tetap utuh. Bapak juga bisa mencampurkan bayam ke dalam omelet di pagi hari, atau menambahkannya ke dalam sup ayam favorit Bapak. Jangan ragu untuk menambahkan bayam dalam porsi yang cukup dalam menu harian Bapak. Ingat, kuncinya adalah konsistensi. Mungkin Bapak bisa jadikan bayam sebagai menu wajib 3-4 kali seminggu. Saya punya cerita tentang Pak Budi, tetangga saya. Beliau dulu sering mengeluh cepat lelah, bahkan untuk sekadar berjalan kaki keliling kompleks. Lalu saya sarankan untuk rutin makan sayur bayam, setidaknya setiap 2 hari sekali. Beliau mulai mencoba, awalnya agak ragu. Tapi setelah beberapa minggu, Pak Budi datang dengan senyum lebar. Wah, betul juga ya, sekarang saya merasa lebih bertenaga. Rasanya tidak selelah dulu lagi. Bahkan, kemarin saya bisa membantu istri membersihkan halaman belakang tanpa merasa ngos-ngosan. Ini bukan sulap, Bapak. Ini kekuatan nutrisi alami dari bayam. Keterangan ini semoga bisa menjadi motivasi bagi Bapak. Jadi, jangan pandang sebelah mata si hijau ini ya. Bayam memang sederhana, tapi manfaatnya untuk energi, tulang, mata dan vitalitas Bapak di usia 60 ke atas itu sangat luar biasa. Setelah kita membahas habis-habisan tentang bayam yang begitu dahsyat, mari kita melangkah ke sayuran pahlawan kita yang kedua. Sayuran ini juga sering kita temui, tapi mungkin cara pengolahannya harus sedikit lebih diperhatikan. Apa itu? Mari kita simak bersama. Baik, Bapak-bapak semua, kita sudah mengupas tuntas kehebatan bayam. Sekarang, mari kita beralih ke sayuran kedua yang tak kalah dahsyatnya, yang akan menjadi sekutu kuat Bapak dalam menjaga vitalitas dan performa tubuh. Sayuran ini memiliki bentuk yang unik, seperti kumpulan tunas pohon mini berwarna hijau dan sering disebut sebagai ratu sayuran karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Ya, saya sedang berbicara tentang brokoli. Mungkin Bapak sering lihat brokoli di supermarket atau pasar tradisional, tapi pernahkah Bapak tahu seberapa besar manfaatnya untuk tubuh Bapak di usia 60 tahun ke atas? Brokoli adalah sumber vitamin C yang fantastis. Bapak mungkin berpikir vitamin C hanya untuk mencegah sariawan atau flu, tapi lebih dari itu, vitamin C adalah antioksidan kuat yang berperan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh Bapak. Di usia senja, daya tahan tubuh seringkali menurun, membuat Bapak lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Dengan asupan vitamin C yang cukup dari brokoli, tubuh Bapak akan memiliki benteng pertahanan yang lebih kuat, sehingga Bapak tidak mudah jatuh sakit. Saat Bapak sehat, energi tentu akan lebih stabil dan Bapak bisa tetap aktif tanpa khawatir mudah terserang penyakit. Selain vitamin C, brokoli juga mengandung serat yang sangat tinggi. Kenapa serat penting? Bapak-bapak seringkali menghadapi masalah pencernaan seperti sembelit atau susah buang air besar seiring bertambahnya usia. Serat dalam brokoli berfungsi seperti sikat alami yang membersihkan saluran pencernaan Bapak, melancarkan BAB, dan menjaga kesehatan usus. Pencernaan yang lancar berarti penyerapan nutrisi dari makanan lain juga akan lebih optimal, dan tubuh Bapak akan merasa lebih ringan serta nyaman. Bayangkan, tidak lagi khawatir perut kembung atau rasa tidak nyaman karena sembelit. Tentu ini akan meningkatkan kualitas hidup Bapak secara signifikan. Yang terkala menarik brokoli mengandung senyawa unik bernama sulforaphane yang dikenal memiliki sifat anti-inflamasi dan anti-kanker.
Peradangan kronis dalam tubuh dapat memicu berbagai penyakit degeneratif, dan bapak-bapak di usia 60 plus lebih rentan terhadap hal ini. Sulforaphane dalam brokoli membantu memerangi peradangan ini, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, dan berpotensi mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Ini adalah kabar baik bagi bapak yang ingin menjaga tubuh tetap sehat dan kuat jauh dari ancaman penyakit serius. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi brokoli? Kunci utamanya adalah jangan memasaknya terlalu matang. Mengukus brokoli sebentar atau menumisnya dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih adalah cara terbaik untuk mempertahankan nutrisinya. Bapak juga bisa menambahkannya ke dalam sup atau bahkan sebagai pendamping hidangan lauk pauk. Ingat, brokoli yang terlalu lembek dan warnanya sudah kusam berarti nutrisinya sudah banyak yang hilang. Cukup sampai brokoli terasa renyah, tapi mudah digigit. Contohnya, Pak Anwar, salah seorang teman saya, mulai rutin mengukus brokoli dan menjadikannya camilan sehat di sore hari. Beliau bilang sekarang beliau merasa lebih bugar dan yang paling terasa, jarang sekali masuk angin atau flu, padahal dulunya hampir setiap bulan. Ini bukti nyata, Bapak, bahwa brokoli punya efek luar biasa. Kita sudah membahas bayam yang meningkatkan energi dan brokoli yang menguatkan pertahanan tubuh. Sekarang, mari kita menuju sayuran ketiga yang akan melengkapi trio pahlawan kita. Sayuran ini identik dengan kesehatan mata, tapi manfaatnya jauh melampaui itu, dan akan sangat membantu Bapak dalam menjaga vitalitas dan kejernihan pikiran. Siapakah dia? Tentu saja, wortel. Wortel, dengan warnanya yang oranye cerah, seringkali kita kenal sebagai sayuran untuk kesehatan mata. Dan memang benar, Bapak, wortel kaya akan beta-karoten, yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin A sangat esensial untuk menjaga penglihatan tetap tajam, terutama dalam kondisi cahaya redup, dan melindungi mata dari berbagai masalah usia seperti katarak atau degenerasi makula. Dengan penglihatan yang baik, Bapak tentu bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman dan mandiri, mulai dari membaca buku, menyetir, hingga menikmati pemandangan alam. Namun, manfaat wortel tidak hanya sampai di situ, Bapak. Beta-karoten dan antioksidan lain dalam wortel juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit Bapak. Di usia 60 plus, kulit cenderung kehilangan elastisitas dan menjadi lebih kering. Antioksidan dalam wortel membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas yang bisa menyebabkan penuaan dini pada kulit. Hasilnya, kulit Bapak bisa tampak lebih segar, kenyal, dan sehat. Siapa yang tidak mau terlihat awet muda dan bugar, bukan? Lebih dari itu, wortel juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan, mirip dengan brokoli. Serat membantu melancarkan pergerakan usus, mencegah sembelit, dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dengan pencernaan yang sehat, penyerapan nutrisi juga lebih optimal, yang secara tidak langsung berkontribusi pada tingkat energi dan vitalitas Bapak secara keseluruhan. Tubuh yang ringan dan pencernaan yang lancar adalah kunci untuk merasa nyaman dan berenergi sepanjang hari. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi wortel? Wortel bisa dinikmati dalam berbagai cara. Bisa dimakan mentah sebagai lalapan, ditambahkan ke dalam salad, dibuat jus segar atau dimasak dalam sup dan tumisan. Menariknya, beta-karoten dalam wortel justru lebih mudah diserap tubuh jika wortel dimasak dengan sedikit minyak. Karena beta-karoten adalah vitamin larut lemak. Jadi, menumis wortel atau menambahkannya dalam sayur sop yang berkuah sedikit berminyak adalah pilihan yang baik. Pak Handoko, salah satu pelanggan saya, rutin membuat jus wortel setiap pagi. Beliau mengakui, selain matanya yang terasa lebih jernih, beliau juga merasa lebih bersemangat dan tidak mudah lelah. Kulitnya pun terlihat lebih cerah katanya. Ini adalah testimoni yang nyata, Bapak. Jadi, kita sudah mengenal trio pahlawan sayuran kita, bayam untuk energi dan tulang, brokoli untuk kekebalan dan pencernaan, serta wortel untuk mata, kulit, dan vitalitas. Ketiga sayuran ini, jika Bapak masukkan ke dalam menu harian secara rutin, akan memberikan dampak luar biasa pada energi, performa, dan vitalitas Bapak. Sekarang, bagaimana cara menggabungkan semua ini ke dalam gaya hidup Bapak
Dan apa rahasia tambahan yang akan saya ungkapkan di akhir video ini yang akan sangat mengejutkan Bapak? Mari kita bahas di bagian selanjutnya. Bapak-bapak semua, kita sudah berjalan bersama melalui 3 pilar penting untuk menjaga energi, performa, dan vitalitas di usia 60 tahun ke atas. Kita telah membahas tentang kekuatan luar biasa dari bayam yang kaya zat besi untuk meningkatkan energi dan menjaga tulang tetap kuat. Lalu ada brokoli yang menjadi benteng pertahanan tubuh dengan vitamin C-nya dan serat yang melancarkan pencernaan, serta wortel yang tidak hanya menjaga kesehatan mata dan kulit, tapi juga mendukung vitalitas secara keseluruhan. Ketiganya bukanlah sayuran eksotis yang sulit dicari, bukan pula bahan makanan mahal yang menguras kantong. Mereka adalah bagian dari kekayaan alam Indonesia yang mudah ditemukan di pasar terdekat dan bisa diolah menjadi hidangan lezat yang sesuai dengan selera kita. Mungkin Bapak bertanya, apakah saya harus makan semua ini setiap hari dalam jumlah banyak? Tentu saja tidak, Bapak. Kuncinya adalah konsistensi dan variasi. Bapak bisa bergantian mengonsumsi bayam hari ini, brokoli besok, dan wortel lusa. Atau kombinasikan ketiganya dalam satu hidangan. Misalnya, dalam sup sayuran yang hangat atau tumisan yang lezat. Yang terpenting adalah memasukkan sayuran-sayuran ini secara rutin dalam diet harian Bapak. Meskipun hanya dalam porsi kecil, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Setiap suapan nutrisi yang Bapak masukkan ke dalam tubuh adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kualitas hidup Bapak. Ingat, perubahan kecil bisa membawa dampak yang sangat besar pada kesehatan dan kebahagiaan Bapak. Ini bukan tentang mengubah seluruh gaya hidup Bapak secara drastis dalam semalam, tapi tentang menambahkan kebiasaan-kebiasaan sehat secara bertahap yang akan memberikan hasil nyata dalam jangka waktu panjang. Mungkin Bapak merasa sudah terlalu tua untuk memulai, atau mungkin berpikir bahwa manfaatnya tidak akan terasa signifikan. Buang jauh-jauh pikiran itu, Bapak. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih dan merespons nutrisi yang baik, tidak peduli berapapun usia kita. Setiap langkah kecil yang Bapak ambil menuju pola makan yang lebih sehat adalah sebuah kemenangan. Vitalitas itu bukan hanya soal kuat fisik Bapak, tapi juga soal semangat, kejernihan pikiran, dan kemampuan untuk menikmati setiap momen hidup. Dengan energi yang lebih baik, Bapak bisa lebih aktif bermain dengan cucu, melanjutkan hobi yang sempat tertunda, berkumpul dengan teman-teman, atau bahkan memulai aktivitas baru yang menantang. Bayangkan betapa indahnya menjalani masa senja dengan tubuh yang bugar dan pikiran yang jernih, tanpa dibebani rasa lelah atau keluhan fisik yang tak kunjung usai. Bapak berhak untuk hidup bahagia dan produktif di usia berapapun. Sekarang, saya ingin mendengar dari Bapak sekalian. Setelah mendengar semua ini, sayuran mana yang akan Bapak coba masukkan ke dalam menu harian Bapak mulai besok? Apakah Bapak punya resep olahan bayam, brokoli, atau wortel favorit yang ingin Bapak bagikan? Atau mungkin Bapak punya pengalaman pribadi tentang bagaimana sayuran-sayuran ini telah membantu meningkatkan kesehatan Bapak? Saya sangat senang untuk membaca cerita dan pemikiran Bapak di kolom komentar di bawah. Berbagi pengalaman bisa menginspirasi bapak-bapak lainnya yang mungkin masih ragu atau sedang mencari motivasi. Jika Bapak merasa video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan, saya mohon dukungan Bapak untuk memberikan jempol pada video ini. Ini akan sangat membantu kami untuk menjangkau lebih banyak bapak-bapak lain yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan tentu saja, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak tidak ketinggalan tips-tips kesehatan bermanfaat lainnya dari kami di masa mendatang. Kami akan terus berbagi informasi praktis dan mudah dilakukan untuk membantu Bapak menjalani hidup terbaik di setiap usia. Dan inilah rahasia mengejutkan yang saya janjikan di awal, yang mungkin belum pernah Bapak dengar. Mengonsumsi ketiga sayuran ini secara rutin tidak hanya akan meningkatkan energi dan vitalitas fisik Bapak,
tetapi juga secara signifikan dapat meningkatkan kualitas tidur Bapak. Ya, Bapak tidak salah dengar. Kandungan magnesium, serat, dan antioksidan dalam bayam, brokoli, dan wortel membantu menenangkan sistem saraf, mengatur hormon tidur, dan memastikan pencernaan Bapak tidak terganggu di malam hari, yang semuanya berkontribusi pada tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah fondasi utama bagi energi dan vitalitas di keesokan harinya. Jadi, dengan makan sayuran ini, Bapak mendapatkan paket lengkap, energi di siang hari dan istirahat yang optimal di malam hari. Sebuah kejutan yang menyenangkan, bukan? Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, Bapak-Bapak sekalian. Ingat, usia hanyalah angka, tapi semangat dan vitalitas Bapak bisa terus membara. Teruslah belajar, teruslah bergerak, dan teruslah memilih yang terbaik untuk tubuh Bapak. Bapak bisa dan Bapak layak hidup berkualitas di setiap fase kehidupan. Tetap semangat dan salam sehat selalu.